Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Izin memperkenalkan diri, saya Fitrah Febri Salam, mahasiswa Universitas Pamulang dengan NIM 2110115001119. Untuk di video pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi PPKN kelas 10 yaitu tentang ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kompetensi dasar 3.6, menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Rumusan tujuan pembelajaran, audiens, peserta didik, condition setelah penyampaian materi, behavior, menjelaskan, degree, ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. CABD. Setelah penyampaian materi, peserta didik mampu menjelaskan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK. 3.6.1 menelaah ancaman terhadap integritas nasional. 3.6.2 menganalisis ancaman bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya adalah 3.6.3 mendeskripsikan peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam rangka membangun integritas nasional. Tujuan pembelajaran. Tujuan 1. Siswa mampu menelaah ancaman terhadap integritas nasional. Tujuan 2. Siswa mampu menganalisis ancaman bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Tujuan 3. Siswa mampu mendeskripsikan peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam rangka membangun integritas nasional. Topik pembelajaran. Di bab 1, ancaman terhadap integritas nasional. Bab 2, ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Bab 3, peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam rangka membangun integritas nasional. Keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan sebuah potensi dan tantangan tersendiri. Disebut sebuah potensi karena membuat bangsa Indonesia kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik alam maupun kekayaan budaya, yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi dan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, selain itu, kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman. Adanya kebinekaan membuat penduduk Indonesia mudah berbeda pendapat, yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional. Oleh karena itu, warga negara harus mewaspadai ancaman ini yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Ancaman terhadap integritas nasional. Ancaman bagi integrasi nasional datang dari luar maupun dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer. Ancaman militer berkaitan dengan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Nah, yang selanjutnya adalah ancaman non-militer. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas-batas pergaulan antar bangsa, secara disadari ataupun tidak, telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan suatu negara, termasuk Indonesia. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi,
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, bagaimana cara mengatasi ancaman militer? Nah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa. Dalam mengatasi ancaman militer tersebut, Pasal 30 ayat 1 sampai Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan yang terakhir nomor 5, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, mengatasi ancaman non-militer. Strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik adalah mengembangkan sistem demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Nah, di bidang ekonomi, sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata paling ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Nah, bagaimana peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman tersebut? Nah, ini adalah hal-hal yang dapat kita lakukan bersama. Salah satunya adalah yang pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. Yang kedua, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Tiga, melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan. Kelima, yang terakhir, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.